Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali. Apa kabarnya? Doa harapan semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Ada sukacita, ada damai, ada kebahagiaan di hati kita. Sekalipun mungkin ada hal yang tidak menyukakan hati kita, tapi Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber semangat akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman-Nya, kita akan naikkan syafaat kita. Dan untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa, mohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Semoga Tuhan yang adalah sumber kebijaksanaan mau berkenan untuk mengajari kami, sehingga melalui firman yang akan kami dengarkan, sungguh-sungguh kami semakin menyadari apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, terkhusus sebagai orang tua dan juga sebagai generasi penerus. Inilah doa harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 17 dan ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti firman yang kita dengarkan pada hari ini? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali, untuk tetap mengingat siapa kita, untuk tetap bisa menunjukkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan, yang mana Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai pohon dan diajak untuk menunjukkan sebagai pohon yang baik, sehingga hasilnya juga baik. Hasilnya itu akan kelihatan dari apa yang kita lakukan setiap hari, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan setiap hari, setiap saat. Dan juga hasilnya akan kelihatan dari generasi kita, bagaimana kita menghasilkan anak-anak yang baik, seperti pohon yang baik. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya? Dia katakan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kita diajak untuk bisa menjadi pohon yang baik. Dan untuk menjadi pohon yang baik itu sudah Tuhan berikan kekuatan. Kita punya bekal, kita punya kekuatan untuk menjadi pohon yang baik. Karena Roh Kudus Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dia yang mengajari kita, menguatkan kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Sehingga hasilnya adalah hal-hal yang boleh membangun kehidupan ini. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Sebagaimana halnya Tuhan katakan, buah-buah roh akan nyata dari setiap aspek kehidupan kita. Itulah pohon yang baik. Dia menghasilkan hal yang baik. Dan bukan hanya karakter saja yang dihasilkannya, tapi juga menghasilkan generasi yang baik. Anak-anak kita boleh menjadi teladan. Kita boleh menjadi contoh. Oleh karena itu sebagaimana GBKP mengumandangkan bahwa tahun 2021 adalah generasi muda menjadi berkat. Sebelum kita membentuk anak-anak kita menjadi berkat, generasi muda menjadi berkat, orang-orang di sekeliling kita yang masih muda menjadi berkat, tentu melalui firman ini diingatkan, kita diharapkan untuk bisa menjadi berkat. Sehingga kita bisa menjadi teladan yang hidup. Bukan hanya dari kata-kata kita, tapi dari seluruh perbuatan kita. Kita boleh menjadi teladan bagi mereka untuk menjadi berkat.
Sehingga melalui teladan itu kita akan mendorong mereka, kita akan mengajak mereka, baik melalui teladan maupun pengajaran yang kita sampaikan, mereka bisa menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalah artinya hidup ini kalau hanya untuk diri kita sendiri? Tidak akan ada artinya. Hidup ini berarti, hidup ini berkualitas ketika hidup kita bermakna bagi banyak orang. Hidup kita punya arti bagi orang lain. Oleh karena itu, harapan kita melalui kehidupan kita, banyak orang yang merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana berkat Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan. Dan Tuhan merencanakan kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk itu, untuk menjadi alatnya. Sehingga melalui hidup kita orang bisa menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu ingat bahwa kita adalah pohon yang baik. Tuhan menetapkan kita menjadi pohon yang baik. Maka kita bawakan hidup kita, kita jadikan diri kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga bukan hanya kita yang baik, bukan hanya kita sebagai pohon yang baik, tapi menghasilkan buah yang baik, yang kelihatan melalui kehidupan anak-anak, baik di rumah tangga kita maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kita diharapkan untuk meningkatkan kepedulian kita, untuk meningkatkan identitas kita sebagai pohon yang baik, yang menghasilkan yang baik. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajak kami, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah pohon yang baik. Sehingga kami boleh menghasilkan yang baik. Menghasilkan buah yang baik melalui kehidupan kami. Dari cara pikir, perkataan dan perbuatan kami. Dan juga kami menghasilkan buah yang baik yang kelihatan dari generasi kami atau anak-anak yang ada di tengah-tengah rumah tangga kami dan anak-anak yang ada di sekitar kami. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup kami. Oleh karena itu kuatkan kami, ingatkan kami sehingga sebagaimana harapan GBKP pada tahun ini, generasi muda menjadi berkat. Kami boleh menjadi teladan berkat bagi anak-anak kami. Kami boleh memberi contoh. Kami boleh memberikan pengajaran sehingga sungguh-sungguh harapan gereja Tuhan boleh kami nyatakan. Kami boleh menghimbau mereka, menguatkan mereka, mengajari mereka untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan generasi muda ke dalam tangan Tuhan. Dan pakai kami seturut kehendak Tuhan untuk memerankan hidup kami sebagai orang tua. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua keluarga-keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami, berikan kesehatan, berikan sukacita dan damai sejahtera. Satukan hati kami sebagai orang tua, sebagai anak, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini, melewati semua persoalan kami dengan sehati sepikir, bersama-sama dengan Tuhan. Kami jalani semuanya, sehingga kami kuat, kami bisa kuat menghadapi segalanya. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga di dalam masalah ekonomi rumah tangganya, masalah pekerjaannya. Tuhan, kami tahu Tuhan adalah sumber segalanya. Oleh karena itu, berkenalah Tuhan memberkati kami semua, keluarga-keluarga kami, sehingga kami tidak kekurangan dalam setiap kebutuhan dan apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit dan juga keluarga-keluarga yang merasakan kesedihan yang mendalam akibat orang yang dia kasihi meninggalkan mereka di tengah-tengah dunia. Tuhan, sembuhkan setiap yang sakit dan hiburkan setiap yang terluka pada saat ini. Terkhusus kami berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Setia Ulina yang sekarang dalam proses penyembuhan sakitnya. Dan juga keluarga Pendeta NJ Sembiring di Jakarta yang juga dalam proses penyembuhan sakitnya. Tuhan, kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang dahsyat. Tuhan, berikan kesehatan. Jauhkan semua virus yang ada dalam dirinya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan. Dan juga Tuhan, kuatkan hatinya
untuk menghadapi semua ini. Tuhan, kuatkan hatinya, berikan semangat, sehingga melalui semangat itu nyata semakin kuat imun yang ada dalam dirinya. Tuhan, bantu mereka, Tuhan, kuatkan mereka. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan berkenan untuk memberikan kesehatan kepada mereka dan juga keluarga yang pada saat ini kehilangan. Terkhusus kami berdoa buat keluarga Nora, Nande, Bapak, Daniel, Runggun, Budi Luhur, yang pada saat ini Tuhan tahu keluarga ini sedang menghadapi duka mendalam akibat bapak atau suami yang dikasihi sudah Tuhan panggil meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua penderitaannya. Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkan keluarga semuanya untuk menghadapi kenyataan pahit ini, kenyataan yang tidak mudah ini, dan berikan kesehatan juga kepada orang tua kami, Bibi Nande Daniel, supaya dia juga boleh terlepas dari belenggu virus corona, dan juga anak yang dia kasihi terlepas dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan keluarga ini dalam menghadapi semua ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini, bagaimana dan apa yang harus dilakukan ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk memutus mata rantai virus dalam penyebarannya, sehingga sungguh-sungguh boleh Tuhan pada saat yang Tuhan tentukan virus ini boleh berlalu. Dan walaupun tidak berlalu, ajar kami semua Tuhan untuk tetap boleh menjaga kesehatan kami, untuk boleh setia dan patuh akan protokol kesehatan. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani dalam hidup dalam kebiasaan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kami tahu Tuhan mengasihi kami. Inilah doa dan harapan kami. Dan ampuni kami dalam setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan dan menerima apa yang kami minta. Inilah doa kami, inilah kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dalam setiap pikir, kata, dan seluruh perbuatan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.